Perkenalkan, namaku Diandra Rizkianini dengan NIM 64241792. Nama adalah latar belakang di era globalisasi yang ditandai dengan perubahan pasar yang dinamis dan kompetisi yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk memiliki perencanaan strategis yang matang demi menjaga keberlangsungan bisnisnya. Dalam manajemen strategik, perumusan dan evaluasi strategi menjadi instrumen krusial bagi organisasi untuk merespon peluang serta tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Perusahaan tidak lagi cukup hanya mengandalkan produk yang sudah ada, melainkan harus terus berinovasi melalui strategi pertumbuhan dan diverifikasi yang tepat sasaran. Salah satu fenomena menarik pada PT Indofood adalah bagaimana perusahaan mampu mempertahankan profitabilitasnya meskipun terjadi fluktuasi ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan seperti penetrasi pasar dan pengembangan produk serta strategi diversifikasi yang dijalankan telah memberikan perlindungan terhadap risiko bisnis di satu sektor saja. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut perlu dievaluasi secara berkala menggunakan alat analisis seperti matriks Ansor dan Grand Strategy Matrix untuk memastikan bahwa arah pengembangan perusahaan tetap relevan dengan visi dan misi jangka panjang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di samping, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk merumuskan strategi pertumbuhan dan diversifikasi dalam menghadapi persaingan industri pangan yang semakin dinamis. Yang kedua, strategi pertumbuhan dan diversifikasi apa saja yang telah diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk menjadi rekomendasi perkembangan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana analisis strategi perusahaan menggunakan matriks Ansoff dan Grand Strategy. Yang keempat, bagaimana hasil evaluasi atas implementasi strategi pertumbuhan dan diversifikasi tersebut terhadap kinerja serta daya saing PT Indofood Sukses Makmur. Halo, perkenalkan saya Zahida Cahya Handayani dengan NIM 64241168. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian dari makalah yang berjudul Perumusan Strategi dan Pertumbuhan Diversifikasi Produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke. Baik, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses perumusan strategi pertumbuhan dan diversifikasi yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menghadapi persaingan industri pangan yang semakin dinamis. 2. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis strategi pertumbuhan dan diversifikasi yang telah diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk serta merumuskan sebagai rekomendasi strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Yang ketiga adalah untuk menganalisis posisi dan arah strategi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui pendekatan matriks Ansoff dan Grand Strategy Matrix sebagai kerangka evaluasi pilihan strategi pertumbuhan. 4 adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil implementasi strategi pertumbuhan dan diversifikasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk terhadap kinerja bisnis serta daya saing perusahaan di tengah dinamika industri pangan nasional secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safirana Herman dengan NIM 64241803. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang disusun oleh pemimpin organisasi untuk kemudian diterapkan oleh seluruh anggota organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, perumusan strategi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Proses ini harus didasarkan pada analisis situasi yang matang, baik dari sisi internal perusahaan maupun tren industri saat ini, agar strategi yang dihasilkan bersifat realistis dan dapat dieksekusi secara optimal. Lalu ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas strategi yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Secara umum, evaluasi strategi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang muncul selama proses pelaksanaannya. Artinya, evaluasi strategi ini berfungsi sebagai sistem kendali atau kontrol sistem. Tanpa adanya evaluasi yang berkala, perusahaan tidak akan pernah tahu apakah kegagalan yang terjadi disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang atau justru karena eksekusi di lapangan yang kurang tepat. Lalu selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan merupakan pendekatan di tingkat perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan ukuran operasi bisnis, memperluas cakupan pasar, atau memperbesar pangsa pasar. Ini terdiri dari beberapa rencana dan langkah terarah yang bertujuan untuk mencapai pengembangan dalam bisnis, baik dari sisi pendapatan, pangsa pasar, maupun keuntungan. Proses ini mencakup pencarian pertumbuhan, penentuan tujuan dan terstruktur untuk mencapai pengembangan bisnis termasuk pendapatan, pangsa pasar, dan profitabilitas. Dalam praktiknya, strategi pertumbuhan ini bisa diwujudkan melalui beberapa cara, seperti melakukan ekspansi geografis, mengakuisisi bisnis lain, atau meluncurkan lini produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasendri Nazara dengan NIM 64241102. Ini saya ingin menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi diversifikasi. Menurut Putranto 2019, strategi diversifikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Diversifikasi merupakan upaya pengembangan bisnis dengan menambah segmen usaha maupun wilayah pemasaran untuk memperluas pangsa pasar yang dimiliki. Yang kedua ada matriks Ansoff. Menurut Imelda 2022, matriks Ansoff merupakan kerangka strategi yang dikembangkan oleh Igor Ansoff untuk membantu organisasi dalam menentukan serta menyusun strategi pertumbuhan berdasarkan ketertarikan antara produk yang ditawarkan dengan pasar yang dituju. Yang ketiga ada Grand Strategy Matrix. Grand Strategy merupakan strategi besar yang digunakan oleh suatu negara atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti politik, ekonomi, militer, diplomasi, dan teknologi. Konsep ini menekan pentingnya koordinasi antar bidang agar suatu negara mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah dinamika global. Dalam ilmu hubungan internasional, grand strategi dipahami sebagai pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Baik, saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sejarah dan perkembangan perusahaan adalah sejarah perkembangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan proses pertumbuhan perusahaan yang berlangsung secara bertahap hingga menjadi salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia. Berdasarkan akta pendirian nomor 228, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Pangan Inti Jaya Ketupat. Pada tahun 1994, Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham mengubah nama perusahaan menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Melalui beberapa industri pangan terintegrasi, Indofood mampu menciptakan jaringan bisnis sekaligus mengembangkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa barang konsumsi, agribisnis, manufaktur, dan distribusi merupakan bagian dari strategi bisnis Indofood. Perusahaan ini berproduksi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Sulawesi, serta provinsi-provinsi Indonesia lainnya. Kantor pusatnya berlokasi di Jakarta.
dengan membangun jaringan bisnis di sejumlah negara termasuk Malaysia, Arab, Mesir, Turki, Nigeria, dan Serbia. Indofood juga mengembangkan pasar global. Di sini ada visi, misi, dan nilai perusahaan. Yang pertama ada visi, menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Yang kedua ada misi, untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Produk akan disukai oleh pelanggan dan untuk memastikan ketersediaan produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang ketiga ada nilai perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan disiplin sebagai dasar cara hidup kami. Kami menjalankan bisnis kami dengan integritas. Kami memerlukan pemangku kepentingan kami dengan hormat dan bersama-sama kami bersatu untuk berjuang mencapai keunggulan dan inovasi berkelanjutan. Adapun strategi bisnis. Strategi bisnis dapat diartikan sebagai arah tindakan atau serangkaian keputusan yang membantu pengusaha dalam mencapai tujuan tertentu dan merupakan kombinasi dari semua keputusan yang diambil dari tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan bisnis dan untuk mengamankan posisi kompetitif di pasar. Strategi pengembangan bisnis yang dapat dipilih ada 4, yaitu strategi intensif, integrasi, diverifikasi, dan defensif. Lalu, untuk strategi penetrasi pasar, perusahaan yang hendak melakukan ekspansi di luar pasar domestik harus terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Meskipun memiliki kesempatan untuk memperluas pangsa pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, perdagangan internasional merupakan sebuah tantangan yang besar bagi perusahaan. Tantangan besar ini meliputi adaptasi terhadap regulasi perdagangan di negara tujuan, perbedaan selera konsumen lokal, hingga ketatnya persaingan dengan merek-merek yang sudah menguasai pasar tersebut. Oleh sebab itu, penetrasi pasar internasional memerlukan kesiapan logistik dan modal yang sangat kuat. Lalu selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk terdiri dari strategi intensif, integrasi, diversifikasi, dan defensif. Perusahaan melakukan perencanaan strategi untuk menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Pengembangan sendiri berarti proses menjadi lebih besar, luas, dan lebih baik dalam kualitas maupun pengetahuan. Oleh karena itu, perseroan terus meningkatkan riset dan pengembangan serta menggali insight konsumen. Pada tahun 2020, perseroan meluncurkan berbagai produk baru seperti Wafelatos, Gary Snack, Coklatos Drink, dan Garuda Snack guna memberikan variasi produk kepada konsumen. Langkah inovasi ini sangat krusial bagi perusahaan di Indonesia, Fast Moving Consumer Goods atau FMCG, mengingat siklus hidup produk yang semakin pendek dan kejenuhan konsumen yang cepat terjadi. Peluncuran variasi produk baru secara konsisten menjadi kunci utama perusahaan untuk mempertahankan posisi kepemimpinan pasar dan mencegah konsumen beralih ke kompetitor. Strategi pengembangan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi internasional dan mode of entry yang diterapkan oleh PT Indofood Tbk Sukses Makmur Tbk dalam memperluas pasar internasional. Penelitian juga menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan di pasar global. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami strategi internasional ICBT serta membantu perusahaan dalam merencanakan strategi efektif untuk memperluas kehadiran di pasar internasional. Strategi integrasi bisnis. Dalam bidang kewirausahaan, studi kasus bisnis Indofood menunjukkan bahwa keunggulan bersaing tidak dibangun secara instan. Strategi integrasi bisnis dari hulu ke hilir menegaskan pentingnya fondasi usaha yang kuat, baik dalam operasional maupun perencanaan strategis. Selain itu, kemampuan Indofood dalam memperkuat bisnis inti sambil membuka peluang baru memberikan pelajaran bahwa menghadapi disrupsi dilakukan dengan menyesuaikan bisnis agar tetap relevan terhadap perubahan kebutuhan dan perilaku pasar. Kesimpulan dari penelitian PT Indofood Sukses Makmur, yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai perumusan dan evaluasi strategi pertumbuhan dan diverifikasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penilaian strategi pertumbuhan dan diverifikasi PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan rencana bisnis yang sukses di sektor makanan dan minuman. Inovasi produk, ekspansi pasar, peningkatan kualitas produk, dan distribusi pasar internasional semuanya digunakan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan dalam menghadapi pergeseran permintaan konsumen dan peluasan pasar global. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih tangguh dalam meningkatkan daya saing. Evaluasi strategi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga stabilitas keuangan kinerja dan memperkuat posisi di pasar dengan menerapkan strategi yang direncanakan serta dieksekusi dengan baik. Hal ini bertujuan agar strategi ekspansi dan diverifikasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat memberikan dampak positif pada perluasan bisnis di wilayah luar Indonesia. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar domestik dan industri. Perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan inovasi produk berdasarkan permintaan dan tren konsumen. Yang kedua, untuk lebih beroperasi secara efektif agar mereka harus menggunakan banyak teknologi digital dalam penjualan maupun distribusi. Selain itu, disarankan agar bisnis meninjau strategi mereka beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan lingkungan bisnis. Yang ketiga, tahap terakhir adalah melakukan investigasi yang lebih menyeluruh dan mendalam menggunakan teknik riset kuantitatif atau dengan menggabungkan analisis balance, scorecard, dan portfolio forecast.